Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi routing yang ada di kelas 11. Materi routing ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di materi sebelumnya, tapi sebelum saya memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang routing statis, saya rasa saya harus menjelaskan kembali tentang materi routing ini. Nah, sebenarnya routing itu apa sih? Routing itu adalah proses merutekan suatu paket data dari network satu ke network lain dengan menggunakan router. Jadi yang perlu ditekankan di sini yaitu merutekan paket data. Satu ya. Terus di sini ada antara network satu dengan network yang lain. Jadi ada dua network yang berbeda. Terus pada proses routing ini menggunakan router. Jadi ada 3 poin di situ. Routing itu adalah proses merutekan paket data. Terus routing itu digunakan saat kita mengkoneksikan antara network satu dan network lain. Kemudian perangkat yang digunakan adalah router. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada 3 buah PC dan di sini kita menggunakan router, tapi di sini tulisannya hub. Antara PC A dan PC B mempunyai IP address yang masih dalam satu network. Jadi 172.168.10/255.255.255.0 dan komputer B IP-nya 172.255.255.255.255.0. Walaupun depannya ini 172, tapi karena subnet masknya ini adalah subnet mask kelas C, jadi kelas B rasa kelas C ya. Jadi yang kita lihat itu adalah bagian belakangnya, yaitu pada oktet paling akhir. Di sini ID-nya .10, di sini ID-nya .9. Sedangkan depannya itu sama. Itu artinya A dan B masih dalam satu network. Sedangkan untuk PC yang C itu berada dalam network yang berbeda, yaitu 172.25.90.2. Kalau di sini tadi networknya 172.25.88, di sini 172.25.90. Nah, apa yang terjadi antara C, A, dan B? Jadi, antara A dan B itu masih bisa saling berkomunikasi. Tetapi A tidak bisa berkomunikasi dengan C dan B juga tidak bisa berkomunikasi dengan C. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk bisa menghubungkan antara C dengan komputer A dan B, kita perlukan router. Di sini ada router. Kita memerlukan router untuk menghubungkan antara C ke A dan C ke B. Seperti itu ya, jadi konsepnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasinya. Oke, lanjut. Nah, tanpa router, dari ketiga host pada gambar A dan B bisa langsung berkomunikasi. Sedangkan C tidak dapat melakukan komunikasi baik dengan A ataupun B walaupun ketiganya memiliki subnet mask yang sama. Kenapa? Karena C berbeda net ID atau network ID dengan A dan B seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, network dengan net ID berbeda. Agar C dapat berkomunikasi dengan dua host yang lain diperlukan router yang telah dilengkapi dengan protokol routing. Nah, ini contohnya ya. Ini ada contoh lain. Ini ada 3 buah network yang berbeda.
Yang satu 131.57.0.0, yang ini juga 199.57.32.0, yang satu ini networknya 172.16.0.0. Nah, jika kita tidak menggunakan router, hanya menggunakan switch, antara ketiga network ini tidak mungkin dapat saling terhubung. Untuk dapat menghubungkannya, maka diberi router di tengahnya. Terus kita konfigurasikan routing seperti itu. Terus, nah ini juga contoh lain. Nah, kita mendefinisikan apa itu network ya. Jadi di sini ada satu buah network, yaitu network A, terus dihubungkan dengan router. Nah, kalau ini ada 4 buah network yang dihubungkan dalam satu router. Berarti nanti di router ini ada 4 buah port minimal, yaitu dihubungkan ke network A, ke network C, network B dan D, seperti itu. Terus, nah, ini ada 2 jenis routing, yaitu ada static routing dan dynamic routing. Kalau static routing, pengelolaan mengisi menghapus tabel routing dilakukan secara manual, sedangkan pada dynamic routing perubahan dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing. Jadi itu bedanya ya. Kalau static routing itu konfigurasinya secara manual, kalau dynamic routing konfigurasinya secara otomatis dengan menggunakan protokol routing. Ada 2 jenis routing, yaitu static routing dan dynamic routing. Nah, saya bahas di static routing. Keuntungannya yaitu jalur routing mudah diprediksi, tidak membutuhkan proses update routing table, mudah dikonfigurasi untuk network kecil. Sedangkan kerugian di static routing yaitu tidak cocok untuk network berskala besar, tidak dapat beradaptasi terhadap penambahan router karena konfigurasi pada router harus dirubah, tidak mudah beradaptasi terhadap munculnya link failure pada salah satu jalur. Nah, kita ingat pada static routing itu kan konfigurasinya secara manual. Nah, yang mengkonfigurasikan itu siapa? Yang mengkonfigurasikan itu adalah administrator jaringan. Jadi, bayangkan jika routing statis ini diterapkan dalam jaringan skala besar, tidak mungkin. Karena pasti administratornya itu tidak bisa menghafal semua jalur-jalurnya. Nah, terus tidak dapat beradaptasi terhadap penambahan router. Nah, jika komputer atau jaringannya itu ditambahkan dengan network-network lain, router ini tidak dapat mengupdate secara otomatis karena ini konfigurasinya secara manual di static routing itu. Nah, ini kelemahannya. Jika ada penambahan device baru, maka si administrator jaringan itu juga harus mengkonfigurasikannya juga, menambahkan, dan itu ribet. Terus ini tentang dynamic routing, yaitu routing yang kedua jenisnya. Nah, kalau dynamic routing itu konfigurasinya secara otomatis dengan menggunakan protokol routing. Keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu satu, scalability, konfigurasinya secara dinamis yaitu oleh router. Terus adaptability, router dapat berubah secara adaptif terhadap adanya link failure. Kalau tadi di routing statis tidak bisa ya. Terus kerugiannya apa? Kerugiannya yaitu kompleksitas algoritma routing meningkat. Routing menentukan rute berdasarkan bandwidth yang tersedia, jalur terpendek. Nah, kalau kompleksitas algoritma routing meningkat itu bagaimana? Ya, artinya prosesnya itu berarti berat kan. Terus yang kedua, router harus saling bertukar informasi routing secara periodik.
Nah, kalau router secara terus-menerus harus update data, bertukar informasi, itu akan meningkatkan performa dari router itu sendiri. Jadi, routernya itu akan bekerja lebih keras lagi. Nah, yang ketiga, tidak semua router mendukung dynamic routing. Nah, itu kelemahannya kalau router-router, tidak semua router itu mendukung dynamic routing ya. Tapi insya Allah kalau router yang sekarang ada di pasaran, insya Allah sih semuanya mendukung tentang dynamic routing. Namun mungkin tidak dapat menggunakan semua protokol, hanya beberapa protokol tertentu seperti itu. Untuk protokol routing itu seperti apa, kita akan bahas di materi tentang dynamic routing, jadi saya skip dulu. Oke. Jadi tentang video ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tadi routing itu adalah proses merutakan data dari network satu ke network lain dengan menggunakan router. Terus jenisnya ada berapa? Jenisnya ada 2. Oke ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.